Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dinastiar, mahasiswa dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C. Insyaallah sekarang akan mempresentasikan tugas kuliah dari mata kuliah Ulumul Hadis 2 yang diampu oleh Al-Ustadz Mizki MAG. Sub pembahasan yang akan saya presentasikan adalah 3 pendekatan pemahaman hadis kontemporer. Fase modern atau kontemporer ini dapat dikatakan sebagai periode keemasan dalam metode pemahaman hadis. Hal ini dikarenakan kekayaan pemikiran ulama atau pengkaji hadis yang memfokuskan dalam kajian penelitian makna, yang secara tidak langsung juga ikut andil dalam membantu mengungkap makna yang terkandung dalam hadis dengan perangkat dan pendekatan yang mereka hadirkan, khususnya yang memang memfokuskan dalam metode, perangkat, pendekatan dalam pemahaman hadis. Pada periode kontemporer, pendekatan pemahaman hadis yang digunakan selain linguistik, historis, dan sosiologis yang sudah kita bahas sebelumnya, ada banyak pendekatan yang muncul. 3 di antaranya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan antropologis. Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya kepada manusia. Secara umum, objek kajiannya kepada manusia. Secara umum, objek kajian antropologi dapat dibagi menjadi 2 bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis dan antropologi budaya. Objek dari antropologi adalah manusia di dalam masyarakat, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat, suku bangsa, berperilaku, dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri. Jika antropologi dikaitkan dengan hadis, maka hadis yang dipelajari adalah hadis sebagai fenomena budaya. Pendekatan antropologi tidak membahas salah benarnya suatu hadis dan segenap perangkatnya, seperti kesahihan sanad atau matan dan lain-lain. Wilayah pendekatan ini hanya terbatas pada kajian terhadap fenomena yang muncul dan ada kaitannya dengan hadis tersebut. Sedangkan pendekatan antropologi dalam memahami hadis Nabi SAW yaitu suatu pendekatan dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan. Tepatnya, yaitu dengan memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Kontribusi pendekatan antropologi terhadap hadis adalah ingin membuat uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan waktu dan ruang yang erat kaitannya dengan statement suatu hadis. Penelitian antropologi mengamati perilaku manusia dalam kehidupan umat beragama, posisi dan peranan tertentu dari seseorang dalam kehidupan bersama melalui hubungan fungsional dalam masyarakat. Upacara keagamaan Contohnya pada upacara keagamaan mengandung 4 aspek, yakni tentang upacara, waktu upacara, media dan alat upacara, dan orang-orang yang melakukan dan yang memimpin upacara tersebut. Perilaku yang dapat diteliti terkait dengan kehidupan keagamaan adalah sikap-sikap keagamaan yang terwujud dalam tindakan seperti doa, upacara kurban, mitos-mitos, simbol, kepercayaan berkenaan dengan yang suci, makhluk supranatural, dan sebagainya. Kemudian pendekatan yang kedua dalam hadis kontemporer adalah pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu disiplin dalam tradisi filsafat. Berasal dari bahasa Yunani yang bermakna sesuatu yang tampak atau sesuatu yang terlihat. Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan
mengenai apa yang tampak. Studi fenomenologi merupakan studi tentang makna. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka mengenai sebuah konsep atau sebuah fenomena. Dengan demikian, fokus seorang fenomenolog adalah mendeskripsikan apa yang sama pada semua partisipan ketika mereka mengalami sebuah fenomena. Misalnya, duka cita dialami secara universal. Menurut Creswell, tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman-pengalaman individu pada sebuah fenomena menjadi sebuah deskripsi tentang esensi atau intisari universal. Untuk tujuan ini, para peneliti kualitatif mengidentifikasi sebuah fenomena. Misalnya, fenomena joget sholawat Mataram, bunuh diri, tradisi grebek mulut, tradisi apeman Yakowi Yudi Klaten, Hafizul Quran, dan sebagainya. Sang peneliti mengumpulkan data dari individu-individu yang telah mengalami fenomena tersebut dan mengembangkan sebuah deskripsi gabungan tentang esensi dari pengalaman tersebut bagi semua individu. Deskripsi ini mencakup mengenai apa yang mereka alami dan bagaimana mereka mengalaminya. Salah satu contoh yang menarik penggunaan fenomenologi dalam pemaknaan hadis atau living hadis adalah tulisan Al-Fatih Suryadilaga yang berjudul Mafhum al-Sholawat Inda Majmu'at Joget Sholawat Mataram Dirosah fi al-Hadis al-Hayy. Tulisan ini mencoba menelaah makna tradisi joget spiritual yang berasal dari Kesultanan Mataram dengan menggunakan fenomenologi sebagai pendekatannya. Penelitian Al-Fatih Suryadilaga ini berkesimpulan bahwa pertama, JSM atau joget sholawat Mataram merupakan fenomena tradisi sosial budaya keagamaan. JSM tergolong tarian spiritual atau bisa juga disebut sebagai gerakan seni spiritual. Kedua, JSM adalah sebuah fenomena living hadis. Setidaknya terdapat beberapa hadis-hadis Nabi yang dijadikan prinsip dasar dalam JSM. 1. Hadis-hadis tentang perintah bersolawat kepada Nabi SAW. 2. Hadis-hadis tentang perintah meneladani akhlak Nabi. Ketiga, JSM merupakan fenomena syiar budaya agama. Keempat, JSM gerakan sosial keagamaan yang ingin menyampaikan nilai-nilai pendidikan karakter atau akhlak melalui seni Islami. Kemudian pendekatan ketiga, yakni pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang menekankan pada kondisi kejiwaan objek atau kepada siapa sebuah hadis ditujukan. Pendekatan ini perlu dilakukan mengingat Nabi SAW terkadang memberikan jawaban yang berbeda-beda terhadap satu pertanyaan yang sama. Dalam masalah ini, maka pendekatan yang paling tepat digunakan dalam memahami hadis-hadis tersebut adalah pendekatan psikologi. Namun menurut Profesor Dr. Syuhudi Ismail, perbedaan materi jawaban Rasulullah sebenarnya tidaklah bersifat substantif. Yang substantif ada dua kemungkinan, yakni 1. Relevansi antara keadaan orang yang bertanya dengan materi jawaban yang diberikan. 2. Relevansi antara keadaan kelompok masyarakat tertentu dengan materi jawaban yang diberikan. Oleh karena itu, ada juga hadis-hadis yang bersifat temporal dan kondisional. Sebagai contoh, hadis tentang amalan yang paling utama. Ternyata hadis yang menyatakan amalan yang utama berjumlah banyak dan sangat variatif. Di antaranya hadis-hadis tersebut adalah yang maknanya wallahu a'lam bishawab dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji mabrur. Kemudian dari riwayat lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada waktunya.
Bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Pada kedua hadis di atas dapat kita lihat bahwasanya kedua hadis tersebut mempunyai pertanyaan yang sama, akan tetapi memiliki jawaban yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jawaban yang diberikan Nabi sangat memperhatikan kondisi psikologi sang penanya. Dalam konteks ini, seakan Rasulullah SAW menjadi seorang psikiater yang memberikan jawaban kepada dua orang yang memiliki perbedaan dalam kehidupan mereka. Pada saat sang penanya adalah seorang yang sering berbuat maksiat dan lain sebagainya, maka kapasitas Nabi di sini menjadi seorang pembimbing dan menasihatinya agar menghindarkan dirinya dari maksiat. Pada saat sang penanya merupakan orang yang terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, sering mengulur waktu sholat, bahkan sampai lupa berbakti kepada orang tuanya, maka amalan yang paling utama baginya adalah sholat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua. Dalam memahami hadis dengan pendekatan ini, mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, jawaban dari Rasul hanya untuk orang yang bertanya saja. Kedua, mempertimbangkan bahwasanya jawaban Nabi merupakan petunjuk umum bagi kelompok masyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan bimbingan dengan menekan adanya amalan-amalan tertentu. Orang yang bertanya berfungsi sebagai wakil dari hadis yang diberikan Rasul untuk memberikan bimbingan bagi masyarakat. Demikianlah presentasi dari saya. Referensi yang saya ambil dari 2 jurnal dan 1 skripsi, yaitu jurnal dari Nikmatullah yang berjudul Review Buku dalam Kajian Living Hadis, Dialektika Teks dan Konteks. Yang kedua, jurnal dari Saifuddin Zuhri Qudsi, Living Hadis, Genealogi, Teori dan Aplikasi. Kemudian skripsi dari Ahmad Irfan Fauji, Pergeseran Metode Pemahaman Hadis Ulama Klasik hingga Kontemporer. Demikianlah pembahasan tentang 3 pendekatan pemahaman hadis kontemporer yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.